Anak-anak, selamat bertemu kembali pada video ini. Dan video ini adalah video untuk pertemuan ke-6 pada materi bilangan bulat dan pecahan. Dan pada video ini materi yang akan kita bahas yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Dan untuk kompetisi dasar pada materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini masih sama dengan 3 materi sebelumnya, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Anak-anak, dari materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan ada indikator-indikator yang akan kita bahas pada video ini nanti, yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang kedua, melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Maksudnya di sini kita nanti dituntut atau ditugaskan untuk bisa mengoperasi dengan menggunakan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Maksudnya di sini nanti ada soal-soal cerita, dan soal-soal cerita itu berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Anak-anak, dari tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah setelah kita mempelajari materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan, kita dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung pada bilangan pecahan, terutama tadi operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Kemudian juga kita bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Maksudnya di sini ketika kita menemukan soal yang seperti menugaskan kita untuk melakukan operasi atau menghitung atau menentukan hasil dari operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan dengan jelas dan benar. Artinya di sini jika kita menemukan soal-soal cerita di mana kita di situ dituntut untuk menyelesaikan soalnya, sehingga dengan mempelajari materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan, kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi. Sebelum ke contoh-contoh soal, kita lihat dulu bentuk umum dari operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, bentuk umum operasi perkalian bilangan pecahan. Untuk sebarang pecahan A per B dan C per D. Kita lihat di situ A per B, A-nya adalah sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dan untuk pecahan C per D, C sebagai pembilang dan D sebagai penyebut. Di mana penyebutnya ini yaitu B dan D tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Maka bentuk umumnya adalah A per B kali C per D. Aturan dalam perkalian bilangan pecahan, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Kita perhatikan di bentuk umum di situ. A per B kali C per D. Maka pembilangnya dikali dengan pembilang yaitu A kali C per penyebut kali penyebut yaitu B kali D. A kali C sama dengan AC, B kali D sama dengan BD. Itu adalah bentuk umum operasi perkalian bilangan pecahan biasa. Bagaimana jika perkalian bilangan pecahan campuran? Di situ ada bentuk umumnya. Untuk perkalian bilangan pecahan campurannya berlaku P A per B kali Q C per D. P-nya P dan Q itu bilangan bulatnya, A per B bilangan pecahan, C per D bilangan pecahan. Seperti pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan kemarin. Untuk pecahan campuran, pertama itu yang pecahan campuran kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu bilangan bulat dikali dengan penyebut kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya, yaitu P kali B ditambah C per B kali Q kali D ditambah C per D, dimana B dan D nya itu tidak boleh sama dengan 0. B dan D tidak adalah sebagai penyebut. Jadi itu bentuk umum dari operasi perkalian bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang bentuk umum operasi pembagian bilangan pecahan. Untuk pecahan A per B dan C per D, dimana B nya tidak boleh sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Itu aturannya tadi masih sama dengan operasi perkalian, di mana B dan D itu adalah
penyebut dari pecahan A per B dan C per D. Sehingga bentuk umum dari operasi pembagian bilangan pecahan yaitu A per B bagi C per D. Nah, aturan pada operasi pembagian bilangan pecahan, pembaginya dibalik dan operasi bagi diubah jadi kali. Kita perhatikan di bentuk umum A per B bagi C per D. Maka A per B kali C per D-nya itu dibalik. Penyebut dijadikan pembilang dan pembilang dijadikan penyebut. Di mana C tadi sebelumnya C sebagai pembilang dan D sebagai penyebut. Nah, ketika operasi bagi diubah jadi kali, maka penyebut D jadi pembilang dan pembilang C jadi penyebut. Sehingga jadinya A per B kali D per C. Nah, setelah diubah ke bentuk perkalian, maka kita lakukan atau kita kerjakan sesuai dengan operasi perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Sehingga A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Sehingga hasilnya AD per BC. Nah, adik-adik, itu adalah bentuk umum dari operasi perkalian bilangan pecahan biasa, campuran, dan operasi pembagian bilangan pecahan. Nah, kalau operasi pembagian bilangan pecahan campuran juga sama tadi dengan operasi perkalian bilangan pecahan campuran, yaitu di mana jika ada pecahan campuran, pembagian pecahan campuran, pertama yang kita lakukan adalah ubah dulu bentuk campurannya jadi pecahan biasa. Setelah itu kita kerjakan operasi pembagiannya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh soal untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama ini untuk operasi perkalian pecahan biasa. Soal yang pertama, 2 per 5 kali 4 per 7. Nah, seperti aturan pada perkalian tadi, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, di situ 2 per 5 kali 4 per 7. Pembilangnya adalah 2 dan 4, dan penyebutnya adalah 5 dan 7. Berarti pembilang kali pembilang 2 kali 4 per penyebut kali penyebut, yaitu 5 kali 7. 2 kali 4 sama dengan 8, 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, kita perhatikan hasil operasi perkaliannya yaitu 8 per 35. Untuk pecahan 8 per 35 ini tidak memiliki nilai pecahan ekuivalen atau pecahan yang senilai dengan 8 per 35. Kemudian contoh yang kedua, 2 per 9 kali 3 per 2. Nah, seperti aturan pada perkalian pecahan, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 2 kali 3 sama dengan 6, 9 kali 2 sama dengan 18. Hingga hasil perkalian pecahan itu yaitu 6 per 18. Nah, 6 per 18 ini kalau kita lihat, dia memiliki pecahan yang ekuivalen dengan 6 per 18. Nah, berapa itu pecahan ekuivalen atau yang senilai dengan 6 per 18? Kita sederhanakan seperti contoh-contoh pada materi sebelumnya, yaitu menyederhanakan pecahan, yaitu dengan bagi dengan bilangan yang sama. Artinya pembilangnya dibagi dengan bilangan yang sama juga dengan penyebut. Pembilangnya 6, berarti di sini kita sederhanakan dengan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1, 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, hasil penyederhanaan dari 6 per 18, 1 per 3. Sehingga hasil perkalian pecahan biasa dari 2 per 9 kali 3 per 2 itu adalah 1 per 3. Kemudian contoh yang ketiga, 5 per 8 kali 7 per 9. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Sehingga 5 kali 7. 5 dan 7 adalah sebagai pembilang, 8 dan 9 adalah sebagai penyebut. 5 kali 7 sama dengan 35. 8 kali 9 sama dengan 72. Sehingga hasil perkalian dari pecahan 5 per 8 kali 7 per 9 adalah 35 per 72. Nah, pecahan ini juga tidak bisa disederhanakan karena tidak ada pecahan yang senilai dengan 35 per 72. Kemudian contoh yang keempat, 2 per 3 kali 3. Nah, di sini kita lihat perkalian antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara untuk menentukan hasil perkaliannya? Kita perhatikan contoh, 2 per 3 kali 3 sama dengan 2 per 3. Bilangan bulat 3 kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, 3 itu kan hasil dari 3 bagi 1. Nah, kalau ada bilangan bulat nanti berarti dia harus per 1 dia. Sudah otomatis 1 per 1 karena 3 bagi 1 kan hasilnya 3. Sehingga dari 2 per 3 kali 3 sama dengan 2 per 3 kali 3 per 1. Sehingga kita bisa menentukan hasil perkaliannya.
Sehingga 2 kali 3 per 3 kali 1, seperti aturan pada perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 2 kali 3 adalah sebagai pembilangnya, 2 kali 3 sama dengan 6, dan penyebutnya 3 dan 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga hasil perkaliannya 6 per 3. 6 per 3 ini kan bisa dibagi, 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga hasil perkalian dari 2 per 3 kali 3 itu sama dengan 2. Anak-anak, ini adalah contoh soal perkalian bilangan pecahan campuran. Nah, artinya sini bagaimana cara menentukan hasil perkalian bilangan pecahan campuran jika kita menemukan soal yang bentuknya pecahan campuran. Kita perhatikan contoh yang pertama, A, 3 per 8 kali 21 per 5. Kalau 3 per 8 nya adalah pecahan biasa dan 21 per 5 adalah pecahan campurannya. Jadi dari soal ini, di situ ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. 3 per 8 kali 21 per 5. Perlu diketahui aturan dalam pecahan campuran. Yang pertama, kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi dari pecahan campuran diubah dulu ke pecahan biasa sehingga kita bisa menentukan hasil perkalian dari bilangan pecahan tersebut. Kita lihat di contoh, 3 per 8 kali 21 per 5. Jadi 21 per 5 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa karena 21 per 5 adalah pecahan campuran. Nah, cara mengubah ke pecahan biasanya yaitu 2 bilangan bulat 2 dikali dengan penyebut yaitu 5. 2 kali 5 sama dengan 10, kemudian dijumlahkan dengan 1. 2 kali 5 10 tambah 1 sama dengan 11 per 5. Sehingga pecahan biasa dari pecahan campuran 21 per 5 yaitu 11 per 5. Sehingga jadinya 3 per 8 kali 21 per 5 itu sama dengan 3 per 8 kali 11 per 5. Nah, karena semuanya sudah pecahan biasa, maka kita bisa melakukan operasi perkalian bilangan pecahan tersebut. Nah, operasi perkalian bilangan tadi yaitu aturannya pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Dari pecahan 3 per 8 kali 11 per 5, pembilangnya adalah 3 dan 11. Dan penyebutnya adalah 8 dan 5. Sehingga pembilang kali pembilang 3 kali 11 sama dengan 33 dan penyebut kali penyebut 8 kali 5 sama dengan 40. Sehingga hasil perkalian dari pecahan 3 per 8 kali 21 per 5 sama dengan 33 per 40. Nah, kita lihat di pecahan 33 per 40 itu tidak bisa disederhanakan. Nah, itu berarti pecahan 33 per 40 tidak ada pecahan yang senilai dengannya. Nah, adik-adik, dari contoh yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa cara menentukan hasil perkalian bilangan pecahan campuran itu adalah dengan ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Sehingga setelah keubah ke pecahan biasa, baru kita melakukan operasi perkalian bilangan pecahan. Begitu juga dengan nomor B, nomor C, nomor D, dan nomor E. Nah, kita lihat di nomor E, itu negatif 3 per 5 kali 6. Nah, itu perkalian antara bilangan pecahan dikali dengan bilangan bulat 6. Dan bilangan pecahannya bernilai negatif. 3 per 5 kali 6. Nah, kalau perkalian bilangan bulat kemarin, yaitu perkalian bilangan bulat negatif kali positif. Negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Berarti hasil perkalian dari pecahan ini nanti harus negatif. 3 per 5 kali 6. 6 itu adalah hasil dari 6 bagi 1 atau 6 per 1. Berarti 3 per 5 kali 6 per 1 sama dengan seperti operasi perkalian pecahan, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Di situ pembilangnya adalah 3 dan 6 dan penyebutnya adalah 5 dan 1. Berarti pembilang kali pembilang 3 kali 6 sama dengan 18 dan 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, 18 per 5. 18 per 5 itu pembilangnya lebih besar dari 5. Berarti kita bisa sederhanakan mengubahkan pecahan itu ke pecahan campuran. 18 bagi 5 itu 3 kali. Nah, 3 kali 5 kurang sama dengan 15. Sisanya yaitu 3. Berarti 3 per 5. Sehingga hasil perkalian dari negatif 3 per 5 kali 6 adalah negatif 3 per 5. Nah, adik-adik, kesimpulannya untuk menentukan perkalian bilangan pecahan campuran tadi adalah ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Setelah pecahan campuran diubah ke pecahan biasa, baru kita melakukan operasi perkalian bilangan pecahan seperti biasa, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Anak-anak, contoh yang berikutnya adalah untuk operasi pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Nah, maksudnya di sini pembagian antara bilangan pecahan dengan bilangan bulat.
kita perhatikan bentuk umumnya dulu. A per B dibagi C. A per B dibagi C. Nah, A per B nya pecahan dan C nya adalah bilangan bulat. Nah, seperti pada contoh sebelumnya yang ada bilangan bulat, berarti kita harus per 1. A per B bagi C per 1. C bagi 1 kan sama dengan C. Nah, berapapun bilangannya, jika dibagikan dengan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. A per B dibagi C per 1. Nah, aturan pada pembagian bilangan pecahan tadi adalah operasi bagi dikali dan pembaginya dibalik. Nah, pembaginya di situ adalah C per 1. Maka C per 1 itu dibalik, jadinya 1 per C. Dan operasi bagi diubah jadi kali, sehingga jadinya A per B kali 1 per C. Nah, setelah pada operasi perkalian, kita kembali ke peraturan perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, pembilangnya di situ adalah A dan 1, dan penyebutnya adalah B dan C, yaitu A kali 1 sama dengan A per B kali C sama dengan BC, sehingga hasilnya A per BC. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal. Contoh soalnya 1 per 3 dibagi 2. Nah, 1 per 3 adalah bilangan pecahan dan 2 adalah bilangan bulat. Seperti pada bentuk umum tadi, yang bilangan bulat kita per 1, sehingga jadinya 1 per 3 dibagi 2 per 1. Nah, 2 per 1 kan 2 bagi 1 kan hasilnya 2, sehingga 2 itu hasil dari 2 per 1. 1 per 3 dibagi 2 per 1. Nah, untuk menentukan hasil pembagiannya, aturan yang pertama itu adalah pembaginya dibalik dan operasi bagi diubah jadi kali, sehingga 1 per 3 kali 2 per 1 tadi dibalik, jadinya 1 per 2. Dibalik di sini maksudnya yang pada operasi bagi pembilangnya 2 itu jadi pembilang dan 1 jadi penyebut. Nah, ketika operasinya diubah jadi kali, maka pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Seperti contoh 1 per 3 kali 2 per 1 dibalik jadi 1 per 2. Satunya tadi sebagai penyebut diubah jadi pembilang, dan 2 sebagai pembilang diubah jadi penyebut, sehingga jadinya 1 per 3 kali 1 per 2. Nah, ketika semua sudah jadi perkalian, maka kita kembali ke peraturan operasi perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, yaitu 1 kali 1. 1 dan 1 itu adalah sebagai pembilang, dan 3 dan 2 sebagai penyebut. 1 kali 1 per 3 kali 2. 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 1 per 6. Sehingga hasil operasi bagi pembagian bilangan pecahan yaitu 1 per 3 dibagi 2 adalah 1 per 6. Jadi itu adalah contoh pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Contoh yang berikut, pembagian bilangan pecahan oleh pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, kalau ini pembagian antara bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, tapi penyebutnya sama. Kita perhatikan bentuk umum, A per C bagi B per C. Nah, di situ penyebutnya sama, yaitu C. Seperti aturan pada pembagian bilangan pecahan, pembaginya dibalik dan operasi bagi diubah jadi kali, sehingga A per C bagi B per C sama dengan A per C kali C per B. Nah, adik-adik, di situ ada bilangan yang sama, C dengan C. C pada pembilang C penyebut pecahan C per B, dan C pada pecahan A per C. Nah, supaya angkanya tidak terlalu besar, nanti kita bisa coret untuk bilangan yang sama, yaitu C. C dan C. C bagi C kan sama dengan 1, berarti A kali 1 sama dengan A, C kali B sama dengan B, sehingga A per B. Nah, adik-adik, untuk lebih memahaminya kita perhatikan contoh soal. 6 per 7 dibagi 2 per 7. Penyebutnya di situ sama, yaitu 7. 6 per 7 dibagi 2 per 7 sama dengan 6 per 7 dikali 7 per 2. Seperti aturan pada pembagian bilangan pecahan, yaitu operasi baginya diubah jadi kali dan pembaginya dibalik, jadinya 7 per 2. 6 per 7 kali 7 per 2. Setelah operasinya jadi operasi perkalian, maka seperti pada pengaturan operasi perkalian, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 6 kali 7 per 7 kali 2. Nah, di situ seperti pada bentuk umum tadi, coretkan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu adalah 7 dan 7. Jika ada bilangan sama antara penyebut dan pembilang, maka kita bisa coretkan atau bagi atau sederhanakan. 7 bagi 7 kan 1. Begitu juga di pembilangnya, 7 bagi 7 1. Berarti sisanya 6 dengan 2. Berarti 6 per 7 dibagi 2 per 7 itu sama dengan 6 per 2. 6 dibagi 2 itu bisa dibagi, ada hasilnya, yaitu 3.
Jadi anak-anak, 6/7 dibagi 2/7 itu hasilnya 3. Contoh yang berikut adalah pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Kita perhatikan bentuk umumnya. C dibagi A per B. C adalah bilangan bulat dan A per B adalah bilangan pecahan. Nah, seperti contoh sebelumnya, jika bilangan bulat berarti harus diubah ke pecahan. C itu harus per 1. Nah, bilangan bulatnya harus per 1. Jadi C per 1 dibagi A per B. Nah, seperti aturan pada pembagian bilangan pecahan, operasi baginya diubah jadi kali dan pembagi jadi balik. Sehingga C per 1 kali B per A. Setelah pecahannya jadi operasi perkalian, kita kembali ke pengaturan operasi perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Sehingga C per 1 kali B per A, di situ pembilangnya C dan B, dan penyebutnya adalah 1 dan A. Jadi B kali C per 1 kali A, hasilnya BC per A. Jadi hasil pembagian dari bilangan bulat oleh bilangan pecahan adalah C bagi A per B sama dengan BC per A. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal. Di situ 1 dibagi 1/3. Nah, satunya sebagai bilangan bulat dan 1/3 adalah sebagai bilangan pecahan. Seperti pada bentuk umum tadi, yang bilangan bulat kita per 1, karena 1/1 itu hasilnya 1. Sehingga 1 bagi 1/3 sama dengan 1/1 bagi 1/3. Nah, kemudian kita ubah ke perkalian, operasi perkalian dengan pembaginya dibalik. Yang pembaginya 1/3 jadinya 3/1, sehingga jadinya 1/1 kali 3/1. Kemudian kita ke pengaturan perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 3 per 1 kali 1. 1 dan 3 itu sebagai pembilang, dan 1 dan 1 itu sebagai penyebut. Sehingga 1 kali 3 per 1 kali 1. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 1 sama 1. Sehingga hasil pembagi dari 1 bagi 1/3 adalah 3/1. Nah, 3/1, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 3. Kemudian, contoh yang berikut, pembagian bilangan pecahan oleh pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau yang ini, pembagian antara bilangan pecahan dengan pecahan, tapi penyebutnya beda. Kita perhatikan pertama bentuk umumnya. A per B dibagi C per D. Nah, di situ penyebutnya beda, yaitu B dan D. Berarti seperti pada pengaturan pembagian bilangan pecahan, yaitu operasi bagi diubah jadi kali dan pembaginya dibalik. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Nah, di mana sebelumnya D itu sebagai pembilang, kemudian ketika diubah ke operasi perkalian, D jadi pembilang. Kemudian C pada awalnya adalah pembilang, kemudian ketika diubah operasi bagi jadi kali, sehingga C jadinya penyebut, sehingga jadinya A per B kali D per C. Kita kembali ke peraturan perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Yang jadi pembilang adalah A dan D, dan penyebut adalah B dan C, sehingga A kali D per B kali C. A kali D sama dengan AD per B kali C sama dengan BC. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal. 1/3 dibagi 1/6. Di situ penyebutnya beda, yaitu 3 dan 6. Seperti peraturan pada pembagian bilangan pecahan, yaitu operasi bagi diubah jadi kali dan pembaginya dibalik. 1/3 bagi 1/6 sama dengan 1/3 kali 6/1. Yang 1/6 tadi diubah jadinya 6/1, dan operasi bagi diubah jadi kali, sehingga 1/3 kali 6/1. Dari operasi bagi jadinya operasi perkalian. Kemudian kita menentukan hasilnya seperti pada operasi perkalian bilang pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Di situ pembilangnya 1 dan 6 dan penyebutnya 3 dan 1. Jadi pembilang kali pembilang, 1 kali 6 sama dengan 6, penyebut kali penyebut, 3 kali 1 sama dengan 3. 6/3. 6/3 itu ada hasilnya, atau 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi adik-adik, hasil pembagian dari 1/3 bagi 1/6 sama dengan 2. Jadi adik-adik, itu adalah cara-cara untuk menentukan hasil dari pembagian bilangan pecahan, baik bilangan bulat dengan bilangan pecahan, pecahan dengan pecahan tapi penyebutnya sama, dan bilangan bulat dengan pecahan, dan pecahan dengan pecahan tapi penyebutnya berbeda. Adik-adik, sekarang
ini ada contoh soal. Bentuk contoh soal ini adalah soal cerita dan berkaitan dengan materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jadi di sini bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal tersebut. Jika soal ini adalah soal cerita. Di kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjang 3/4 meter dan lebarnya 1/2 meter. Yang ditanya di sini, berapa luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut. Nah, dilihat dari bentuk soalnya, berarti ukuran foto Ani ini adalah bentuknya persegi panjang karena ukuran panjang dan lebarnya berbeda-beda. Jadi caranya, pertama, di situ panjangnya 3/4 meter dan lebarnya 1/2 meter. Jika menentukan luas persegi panjang, berarti perkalian antara panjang dan lebar. Jadi di sini adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini adalah yang dibutuhkan di sini adalah operasi perkalian bilangan pecahan karena ukuran panjangnya berbentuk pecahan yaitu 3/4 meter dan lebarnya 1/2 meter. Nah, untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti 3/4 dikali dengan 1/2. Nah, seperti pada contoh-contoh soal sebelumnya, aturan dalam perkalian bilangan pecahan adalah pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, pembilangnya di situ adalah 3 dan 1 dan penyebutnya adalah 4 dan 2. Berarti kesimpulannya 3/4 kali 1/2 sama dengan 3 kali 1 atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut yaitu 4 kali 2. 3 kali 1 sama dengan 3 dan 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga hasil perkalian dari panjang kali lebar adalah 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/8. Dilihat dari hasil perkaliannya, yaitu bentuk pecahannya 3/8. Nah, 3/8 ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga 3/8 ini tidak memiliki pecahan yang senilai dengan 3/8. Jadi, luas kertas yang diperlukan oleh Ani untuk mencetak foto tersebut adalah 3/8 meter persegi. Contoh soal yang berikut, Pak Dodi mempunyai gula pasir sebanyak 8,1/2 kg. Kemudian membeli lagi 1,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Nah, masing-masing kantong mendapatkan 1/2 kg. Suruhannya, berapa kantong yang diperlukan oleh Pak Dodi untuk mengisi gula tersebut. Nah, adik-adik di situ ada pecahan campuran, desimal, dan pecahan biasa. Pecahan campurannya 8,1/2 kg, desimalnya 1,5 kg, dan pecahan biasanya 1/2 kg. Nah, suruhannya di sini, berapa kantong yang diperlukan oleh Pak Dodi untuk mengisi gula tersebut. Banyak gula pertama yang dimilikinya adalah 8,1/2 kg. Kemudian dia beli lagi 1,5 kg. Yang ditentukan pertama itu adalah jumlah seluruh gula yang dimiliki oleh Pak Dodi. Dari pertama yang dimiliki ditambah dengan yang dia beli lagi. Jadi 8,1/2 ditambah dengan 1,5. Pertama, yang desimal kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Nah, 1,5 ini adalah bentuk pecahannya 1/5/10. Karena satu angka di belakang koma makanya dia per 10. Jadinya 8,1/2 ditambah dengan 1/5/10. Kemudian untuk menjumlahkan bilangan pecahan ini, pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. 8,1/2 itu sama dengan 17/2 dan 1/5/10 sama dengan 15/10. Jadi dari pecahan campuran jadinya 17/2 ditambah 15/10. Nah, bagaimana cara menjumlahkan bilangan pecahan? Kan sudah dibahas kemarin. Caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari dua penyebut. KPK dari 2 dan 10 adalah 10. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5 kali 17 sama dengan 85. Kemudian yang satunya 10 bagi 10 sama dengan 1 kali 15 sama dengan 15. Sehingga jadinya 85/10 ditambah 15/10. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 85 tambah 15 sama dengan 100/10. Jadi jumlah seluruh gula yang dimiliki oleh Pak Dodi adalah 100/10. Kemudian untuk menentukan berapa kantong yang dimiliki oleh Pak Dodi untuk mengisi gula 100/10 kg tadi adalah dengan menggunakan operasi pembagian bilangan pecahan. Berarti
100 per 10 kita bagi dengan 1/2 kg, karena masing-masing kantong isinya harus sebanyak 1/2 kg. Nah, seperti peraturan pada pembagian bilangan pecahan, yaitu operasi bagi diubah jadi kali dan pembaginya jadi balik. Berarti operasi bagi diubah jadi kali dan pembaginya 1/2 dibalik jadinya 2/1. Jadi 100 per 10 kali 2/1. Seperti peraturan pada perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 100 kali 2, 100 dan 2 sebagai pembilang dan penyebutnya 10 dan 1. 100 kali 2 sama dengan 200 per 10 kali 1 sama dengan 10. 200 per 10 sama dengan 20. Jadi hasil penjumlahan dan pembagian dari bilangan tadi yaitu 81/2 tambah 15/10 dibagi 1/2 sama dengan 20. Jadi kesimpulannya, banyak kantong yang dibutuhkan oleh Pak Dodi untuk mengisi gula tadi yang dimiliki adalah sebanyak 20 kantong, di mana dalam masing-masing 20 kantong tadi adalah mengisi gula sebanyak 1/2 kg. Oke adik-adik, ini ada tugas. Tugas ini kalian kerjakan karena mengerjakan tugas ini untuk menjawab tujuan pembelajaran kita tadi. Apakah kalian bisa menentukan hasil dari operasi hitung ini dengan menggunakan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Begitupun nomor 2, 3, dan 4, yaitu soalnya dalam bentuk soal cerita. Apakah kalian bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dengan menggunakan operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Selamat bekerja dan tetap semangat. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan melalui video ini.